Jadi dari dulu tuh aku penasaran banget teman-teman sama wanita bercadar. Terus aku kan gak nyaman banget ikut kajian di lingkungan tempat tinggal aku. Dan aku penasaran banget pengen tahu apa itu kajian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang hijrah mengenal sunnah. Di usia berapapun kamu mengenal manhaj salaf, bersyukurlah karena sejatinya hidayah ini amatlah mahal dan sangat istimewa. Mengenal manhaj salaf itu seperti kita menemukan arah jalan pulang setelah sekian lama tersesat di hutan belantara. Wahai teman-temanku, inilah manhaj salaf. Semoga teman-teman beserta keluarga diberikan hidayah pemahaman untuk mengenal manhaj salaf ini juga. Wahai teman-temanku, maukah kalian aku kasih tahu tentang jatuh cinta yang sesungguhnya? Tentang kenyamanan yang aku pun belum pernah merasakan sebelumnya. Rasanya tuh dulu aku seperti tersesat, tak tentu arah di jalan yang salah. Tapi ketika aku mengenalnya, aku merasa menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Wahai teman-temanku, inilah manhaj salaf. Kutemukan cinta dan kebenaran di sini. Kutemukan cara beragama yang baik menurut pemahaman Nabi dan para sahabat. Wahai teman-temanku, kalian lihat, kini aku berbeda. Bukan aku mengikuti ajaran yang salah, apalagi sampai berfanatik atau ekstremis dalam beragama. Hai teman-temanku, kini aku tumbuh menjadi lebih dewasa. Kini aku lebih banyak belajar dari sana. Jangan kalian takut dan berpikiran bahwa aku menyelisihi ajaran agama. Ketahuilah teman-teman, karena sesungguhnya manhaj salaf bukanlah suatu ajaran baru dalam beragama. Namun inilah tata cara beragama yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Menjalankan agama dengan Islam yang semurni-murninya. Hai teman-temanku, maukah kalian berjalan berdampingan dengan aku? Berpegang teguh di atas keyakinan dan akidah yang lurus ini. Berbahagia di atas sunnah dan menjadikan manhaj salaf sebagai akhir dari ujung pencarian kita. Wallahi, aku pun ingin kalian juga merasakan manisnya iman ketika mengenal manhaj salaf ini. Merasakan sebuah kenyamanan yang aku juga belum pernah merasakan sebelumnya. Merasakan jatuh cinta yang sejatuh-jatuhnya, karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain kita bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta kita di jannahnya kelak. Teman-teman, sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah mengenal sunnah. Kenapa dikatakan mahal? Karena ketika kita mengenal sunnah, kita seperti mengenal Islam yang sesungguhnya. Loh, kok mengenal Islam sih kak? Kan aku sudah Islam dari lahir. Aku sholat kok, aku puasa Ramadan, aku ngaji, aku baca Quran. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Bisa kita bayangkan, dari sekian triliun manusia yang hidup di muka bumi ini, berapa di antara mereka yang memiliki hidayah untuk memeluk agama Islam. Terus dari sekian miliaran orang yang beragama Islam, berapa persen di antara mereka yang hatinya tergerak untuk mendalami agama Islam? Dan dari sekian persen orang yang mendalami agama Islam, berapa persenkah orang yang dalam mendalami agama Islam dengan benar? Terus dari sekian orang yang telah mendalami agama dengan benar, berapa persenkah orang yang mengamalkan ilmu yang telah didapatkan? Jadi hidayah mengenal sunnah serta mengamalkannya merupakan sesuatu yang sangat mahal dan tidak bisa tergantikan dengan dunia dan seisinya. Jadi buat kalian semua yang sudah mendapatkan hidayah yang sangat mahal ini, hendaknya kalian semua bersyukur. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Salah satu siksaan bagi orang yang mendapatkan nikmat hidayah namun dia tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut hidayah tersebut. Contohnya nih teman-teman, misalnya ada orang yang sudah ngaji, udah sering pergi ke kajian, tapi karena dia tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, maka Allah mencabutnya dan akhirnya dia tidak ngaji lagi. Atau wanita yang sudah berhijab bahkan sampai berniqab,
Allah cabut lagi hidayahnya karena dia tidak bersyukur. Akhirnya mereka melepas hijabnya, bahkan melepas niqabnya. Salah satu cara mensyukuri hidayah tersebut adalah dengan menularkan hidayah tersebut kepada orang lain. Seperti firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 10-12. Nah, teman-teman, di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Pertama-tama, awal-awal aku mengenal sunnah. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalau kamu suka dengan video ini, tolong bantu untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga lebih berkembang. Subscribe itu gratis loh teman-teman. Barakallahu fikum. Jadi teman-teman, awal-awal aku hijrah dulu itu, aku masih ikut kajian umum ibu-ibu yang sepekan sekali gitu di lingkungan tempat tinggal aku. Jadi tiap kali aku ikut kajian umum itu, aku ngerasa gak nyaman banget. Karena aku ngerasa ini kok kajian ketawa-ketawa ya sama ustadznya. Ini mau kajian, mau nuntut ilmu, apa mau stand up komedi sih gitu aku pikirnya. Nah, selang beberapa bulan dari situ, karena aku ngerasa nggak nyaman banget, tergeraklah hati aku untuk cari informasi seperti apa sih kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang sebenarnya, dan seperti apa sih Islam yang sesungguhnya. Dari situlah aku mulai mencari kajian yang lebih fokus untuk menuntut ilmu. Karena semenjak aku hijrah tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam diri aku yang aku tuh butuh jawabannya gitu loh teman-teman. Kayak seperti apa sih Islam nih yang sesungguhnya, kayak apa sih tata caranya, gimana dalam beribadah yang benar. Terus kehidupan Nabi dan para sahabat tuh kayak apa, istri-istri Rasulullah tuh kayak gimana. Pokoknya banyak banget lah yang pengen aku cari tahu, dan aku harus mendapatkan informasi tempat kajian yang fokus membahas tentang hal-hal tersebut. Kayak gitu teman-teman. Dan juga emang aku tuh udah lama banget teman-teman penasaran dengan wanita bercadar. Yang selama ini ada di otak aku tuh wanita bercadar fanatik, teroris, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman, aku tuh sangat penasaran banget dengan kehidupannya wanita yang bercadar. Aku tuh diam-diam merhatiin mereka. Kayaknya mereka tuh terasa kayak kehidupannya tuh gimana ya, nyaman, tentram, damai. Kayak ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat mereka tuh bersemangat dalam kehidupan dan melakukan segala sesuatu tuh yang baik-baik gitu teman-teman. Jadi banyak juga pertanyaan di dalam diri aku, kenapa mereka bercadar, kenapa mau bercadar, apa alasannya mereka bercadar, apakah istri-istri Rasulullah bercadar sehingga mereka mengikuti mereka, atau seperti apa sih, kenapa, apa alasan cadar itu, atau ada ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa wanita itu harus bercadar, kayak gitu. Jadi aku terus menggali informasi dan cari ilmu. Dan aku juga sangat penasaran gitu teman-teman, apakah kalau misalnya kita sudah berhijrah, kita harus bercadar seperti mereka. Jadi teman-teman, sejak hijrah itu aku terus berpikir gimana caranya cari informasi tentang kajian sunnah yang bisa bikin aku fokus menuntut ilmu, dan juga sekaligus tentang wanita bercadar, karena aku tuh penasaran banget teman-teman. Nah, terus aku berpikir dan akhirnya aku ingat aku punya satu teman yang dia tuh sudah memakai pakaian syar'i gitu kan teman-teman. Alhamdulillahnya nggak jauh dari lingkungan tempat tinggal aku juga. Akhirnya aku datengin lah dia, aku main ke rumahnya, dan aku banyak tanya-tanya gitu kan tentang dia. Maksudnya aku tanya tentang hijrah, gimana sih Mbak cara memulai hijrah, terus gimana waktu Mbak pertama kali hijrah, terus wanita bercadar tuh apa sih sebenarnya, apa hijrah tuh harus bercadar atau gimana, terus ada nggak sih Mbak kajian sunnah gitu kan. Aku tuh to the point aja, karena aku tuh memang udah nggak nyaman banget kajian di tempat lingkungan tempat tinggal aku gitu kan, yang aku bilang tadi seperti kayak banyak bercandanya, ketawa-ketawanya, dan kayak stand up komedi gitu loh, bukan kayak buat nuntut ilmu. Jadi aku ngerasa nggak nyaman, dan akhirnya
aku gali terus informasi dari teman aku itu. Tapi qadarullah, sayangnya dia itu nggak bisa jawab semua pertanyaan aku kan. Ya namanya juga manusia kan ya, ilmunya tuh terbatas gitu. Tapi dia bilang, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan kamu, tapi insya Allah aku punya beberapa buku yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu gitu, untuk kamu belajar hijrah gitu kan. Qadarullah, suaminya dia itu suka banget beliin dia buku-buku hijrah, buku-buku islami tentang muslimah gitu-gitu teman-teman. Tapi qadarullahnya dia itu nggak suka baca buku, dan mungkin emang nggak ada waktu juga, dan emang nggak suka juga kan baca buku. Akhirnya ya udah, daripada bukunya mubazir kan, ya udah mbak, aku aja deh yang baca bukunya. Jadi semua buku-buku dia itu aku baca, aku pinjem gitu, pinjem 2, pinjem 3, setiap malam aku baca, setiap hari aku baca, terus aku kembalikan lagi ke dia. Dan mungkin karena ngelihat aku terlalu sungguh-sungguh untuk hijrah gitu kan, dia ngajakin aku untuk kajian sunnah. Dia bilang, kalau emang kamu sungguh-sungguh mau hijrah dan kamu nggak nyaman ikut kajian di tempat tinggal kita, dia bilang, aku ada nih kajian sunnah. Aku kajian kadang 2 atau 1 kali dalam sepekan, dia bilang. Tapi qadarullah tempatnya jauh, dan kebanyakan yang datang ke majelis kajian sunnah tersebut itu sudah memakai pakaian syar'i, kerudung syar'i, terus udah banyak yang pakai cadar gitu. Aku tuh sebenarnya mau ngajakin kamu, tapi aku takut kamu belum siap gitu kan. Terus aku bilang, wah masya Allah nih rezeki gitu ya, alhamdulillah. Terus ya udah deh, aku mau, dan aku ikut kajian itu. Dan akhirnya teman-teman, untuk pertama kalinya aku ikut kajian sunnah. Aku memang belum tahu apa itu kajian sunnah, apa bedanya dengan kajian umum gitu kan. Atau mungkin ini yang selama ini aku cari, yang ada di pikiran aku, yang selama ini aku cari informasi gitu, tentang kajian yang fokus hanya membahas tentang ilmu-ilmu aja gitu, nggak ada canda tawanya. Nah akhirnya ya sudah, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, nggak tahu harus gimana awalnya. Intinya aku pakai pakaian syar'i, dan aku berangkat bismillah untuk ke kajian sunnah di hari pertama. Alhamdulillahnya, setelah beberapa kali aku ikut kajian sunnah, aku tuh ngerasa yang nyaman banget, kayak ada sesuatu yang baru di dalam hidup aku yang membuat aku tuh lebih bersemangat gitu teman-teman. Aku jadi tahu dan banyak belajar tentang Rasulullah dan para sahabat, dan juga istri-istrinya seperti apa, bagaimana, dan ada ilmu hadis, ilmu fikih, dan lain-lain kayak gitu. Dan juga di tempat kajian sunnah itu, masya Allah, aku disambut dengan sangat baik dan ramah sama yang ikut kajian di sana gitu ya, yang mereka sudah lebih dulu hijrah dan ikut kajian gitu. Ya walaupun mereka semua sudah bercadar dan sudah berkerudung syar'i, dan aku baru memulai, tapi mereka sangat antusias untuk menerima orang baru seperti aku gitu teman-teman. Dan masya Allahnya banget tuh teman-teman, dari kajian sunnah tersebut aku jadi tahu yang mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan aku jadi lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan inilah awal hijrah aku yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, di kajian sunnah tuh kita harus bener-bener fokus dan sungguh-sungguh datang itu niat untuk menuntut ilmu. Peraturannya, ketika kita datang itu harus niat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu karena Allah. Terus kita tuh harus fokus selama kajian berlangsung, tidak boleh tengok kanan kiri, tidak boleh sambil makan atau minum, tidak boleh berbicara atau menyapa teman kanan kiri gitu kan. Kita harus fokus dengan buku catatan kita, mendengarkan ustadznya sampai kajian itu selesai, dan akhirnya nanti ada sesi tanya jawab di akhir kajian tersebut. Dan di kajian sunnah itu teman-teman tetap dilakukan adab,
ustadz dan para jamaahnya itu dibatasi gitu teman-teman. Jadi ustadznya itu tidak melihat jamaahnya dan jamaahnya tidak melihat ustadznya, hanya mendengarkan suaranya aja, karena kebanyakan dari jamaah kajian sunnah ini adalah wanita-wanita yang bercadar gitu. Dan di dalam majelis itu setiap wanita bercadar harus membuka cadarnya supaya teman-teman yang lain bisa saling berkenalan gitu, yang masih baru atau yang baru belum kenal gitu, agar bisa berkenalan sama beliau gitu. Setidaknya bisa melihat senyumnya lah gitu, udah gitu bisa berkenal, oh yang pakai cadar ini tuh ini orangnya seperti ini gitu teman-teman. Di situ aku tuh yang seneng banget gitu, ternyata wanita bercadar itu nggak seseram yang aku pikirin selama ini gitu. Ternyata ketika dibuka cadarnya, masya Allah, mereka tuh cantik-cantik banget, masya Allah ya. Mungkin ya karena terawat dan selama ini tertutup, jadi terawat lah gitu kan dengan air wudhu, dan kecantikan mereka itu yang benar-benar murni. Dan saat ini aku jadi tahu salah satu alasan mereka untuk bercadar adalah agar kecantikan mereka hanya dinikmati oleh mahramnya, oleh suaminya sendiri, tidak orang lain tidak perlu tahu gitu. Jadi teman-teman, di kajian sunnah ini memang benar-benar fokus kita itu untuk mencari ilmu agama yang sesuai syariat, yang sesuai tuntunan para nabi dan para sahabat gitu kan. Jadi di kajian sunnah ini itu punya tema. Jadi setiap sesi atau setiap pekan gitu temanya berbeda gitu ya. Kalau misalkan pekan ini kita belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran, mungkin pekan depan bisa ganti jadi ilmu hadis arba'in, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau ilmu fikih. Nah, fikih juga macamnya banyak, dan juga ada ilmu fikih khusus wanita gitu kan, ilmu fikih wanita. Ada juga ilmu akidah, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak dan adab gitu. Terus ya masih banyak lagi teman-teman. Itu bikin kita nih yang orang awam gitu, yang baru, gimana ya, kita nih Islam ya, aku Islam gitu dari lahir, tapi aku ngerasa kok baru terlahir kembali gitu. Ini ilmu yang harusnya aku udah dapetin dari kecil gitu ya. Masya Allah, sekarang aku lebih bersemangat setelah tahu harus ilmu apa yang harus aku tahu dan apa yang harus aku amalkan. Dari situ teman-teman, aku lebih bersemangat untuk membeli kitab-kitab tersebut, karena kitabnya harganya lumayan ya, nggak murah gitu. Jadi aku berusaha untuk nabung dan nyicil beli kitabnya. Jadi nggak setiap pekan gitu aku bisa langsung beli kitabnya, aku pinjam dulu ke teman, terus atau barengan gitu sama teman. Insya Allah ada rezeki, pekan depan aku udah bisa beli kitabnya. Insya Allah kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Pertama aku ikut kajian sunnah itu yang aku rasain malu. Pertama malu, kedua kayak segan, agak-agak bingung juga, nggak tahu harus gimana, mulainya dari mana. Ya udah aku ikut aja, bismillah. Dan aku perhatiin gitu ya, dari segi pakaian sangat jauh berbeda dengan yang aku pakai. Jadi pertama kali aku pakai pakaian syar'i itu masih yang ada bunga-bunganya, motifnya, warnanya berwarna-warni gitu kan, yang ya gitulah kan. Tapi teman-teman aku yang datang ikut kajian itu mereka pakai satu warna gitu teman-teman, polos. Misalnya warna hitam ya hitam semua, atau warna biru biru semua, atau ungu ungu semua. Nah, aku jadi penasaran nih, kenapa mereka memakai satu warna dan itu polos gitu. Ternyata itu ada ilmunya juga loh teman-teman. Nanti aku ceritain di sesi-sesi berikutnya. Terus karena aku penasaran banget, ya udah deh aku mulai tuh cek-cek cari informasi gitu tentang baju syar'i yang mereka pakai gitu kan. Sebelumnya tuh
Aku mikirnya apa mereka tuh pakai mukena dijahit-jahit gitu ya, apa kayak bahan gitu terus dijahit-jahit gitu kan. Karena memang aku cari ke mall-mall, ke pasar-pasar itu aku nggak nemuin pakaian syar'i yang seperti yang sekarang aku pakai ini, teman-teman. Aku udah berusaha gitu cari tapi nggak ketemu. Akhirnya pas di tempat kajian itulah aku mulai nanya-nanya sama mereka. Terus, oh ini bukan mukena mbak katanya, ini ya memang bahan kita jahit gitu kan. Ada sebagian yang bilang gitu, tapi ada juga bisa beli di toko gitu. Nah karena aku ini posisinya orangnya tinggi besar, jadi nggak bisa langsung beli di toko, jadi aku harus beli bahan dan aku jahit sendiri gitu teman-teman. Ternyata memang harganya nggak murah juga ya, harus bener-bener nabung. Dan pas pulang kajian itu aku mulai cerita tuh sama suami aku kan, di tempat kajian sunnah itu mereka itu sekeluarga gitu datangnya gitu, aku bilang. Jadi suaminya ikut, anak-anaknya ikut, istrinya ikut. Jadi si suami ini duduk dekat ustadznya ya, para suami gitu kan. Yang para istri agak menjauh ya, karena ada batasan gitu kan, ada hijab antara ustadz dan jamaah perempuan gitu kan, dan anak-anak juga. Jadi ilmu yang didapatkan oleh si istri dan suami dan anak-anak ini klop gitu, dari satu ustadz, dari satu guru yang sama dan kitab yang sama. Dalam artian, jadi kalau misalnya kita melakukan dan mengamalkan sesuatu di rumah gitu bisa klop ya, karena materinya sama gitu, karena ilmunya sama, tempat kajiannya sama, gurunya sama. Wah, masya Allah ya, ini sesuatu hal yang sangat baru gitu dalam kehidupan aku. Jadi aku lebih bersemangat lagi dan aku ngajak suami aku, ayo kita ikut kajian setiap pekan sekali gitu, sempatkan waktu itu untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat gitu. Jadi ilmunya si istri ini, ilmunya si suami ini, dan ilmu anak-anak ini tuh satu keluarga klop gitu, pengetahuannya sama gitu. Jadi nggak bakalan yang gimana ya, bentrokan gitu, nggak ada, insya Allah. Masya Allah, aku seneng banget. Terus teman-teman, setiap kita pulang dari kajian itu perasaannya tuh kayak bahagia, nyaman, tentram, damai, kayak yang ada sesuatu yang baru dalam hidup kita tuh membuat kita lebih bersemangat dalam hidup ini. Dan masya Allah, nggak bisa aku gambarkan ya, kalian harus ngerasain sendiri gitu. Dan juga ngerasa seperti iman kita tuh dicas 10.000 watt gitu kali ya, cukup buat seminggu gitu. Masya Allah banget, pokoknya kalian harus coba ikut kajian sunnah. Nanti bisa kalian cek di link deskripsi aku kalau kalian mau ikut kajian sunnah ya teman-teman. Dan teman-teman, setelah kita ikut kajian itu, kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya gitu teman-teman. Kayak ngerasa ketagihan gitu, kayak ngerasa bersemangat untuk cari ilmu lagi, ilmu yang besok didapatkan apalagi ya gitu. Terus apa nih yang harus kita amalkan? Jadi setiap kita habis kajian kan kita mendapatkan ilmu tuh yang kita catat pada hari itu, dan bisa kita langsung amalkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, yang lebih bersemangatnya lagi, dari kajian tersebut kita jadi banyak teman. Teman itu nggak sekedar kayak teman biasa gitu ya, kayak udah saudara gitu teman-teman. Kayak yang kita tuh disambut benar-benar sama mereka dengan ramah, dengan apa ya, keanggunannya, dengan apa ya, mereka tuh memuliakan sahabat baru gitu. Dan alhamdulillah memiliki sahabat yang solehah gitu. Masya Allah ya teman-teman, kita jadi lebih bersemangat lagi dalam hijrah kita, dan kita bisa saling sharing gitu sama mereka yang udah duluan hijrah gitu teman-teman. Nah, Masya Allahnya teman-teman, pas di sesi kajian akhir kajian itu yang tanya jawab, aku langsung berusaha gitu, bersemangat untuk nanya sama ustadznya, Ustadz adakah tolong tunjukkan gitu sama saya suatu ayat yang memerintahkan kami wanita untuk menutup aurat keseluruhan gitu misalnya, atau untuk wajibnya gitu, wajib berhijab gitu.
Dan seperti apa kewajiban seorang wanita sebenarnya untuk berhijab itu, hijabnya sampai di mana, sampai seperti apa gitu. Karena aku belum tahu ya teman-teman, ya udah aku nanya gitu aja. Terus Masya Allahnya langsung sama ustadznya ditunjukkanlah suatu ayat yang membuat aku langsung mak jelek jeder. Pikiran aku langsung, Masya Allah, aku selama ini kemana aja ya Allah, aku gitu kan, aku kemana aja selama ini gitu. Tahu surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Kalian bisa baca di sini. Aku bacain ya ayatnya teman-teman. Jadi di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari situ teman-teman, Masya Allah, aku bertekad bulat, bismillah, niat karena Allah, langsung ingin menutup dari kepala sampai kaki aku. Bismillah, doakan aku agar aku bisa istiqomah hijrah selamanya ya teman-teman. Dan dari kajian itu juga untuk pertama kalinya aku mendapatkan ilmu kalau yang selama ini kita dengar itu sebenarnya gimana ya, salah mungkin ya. Jadi kan orang tua kita selalu bilang ya, kalau misalkan puasa Senin Kamis nih misalnya gitu ya, puasa Senin Kamis itu kan puasa sunnah. Kata orang tua tuh dikerjakan mendapatkan pahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di kajian sunnah, Masya Allah, ustadznya bilang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi banyak, rugi besar, rugi banget, rugi. Itulah sunnah. Kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak kerjakan kita rugi bandar, rugi parah, rugi besar, rugi banget. Kenapa bisa dikatakan rugi gitu teman-teman? Jadi contohnya nih ya, kalau misalkan kita sholat zuhur tuh teman-teman, kan kita sholat zuhur itu 4 rakaat ya. Nah, di dalam 4 rakaat itu kadang nggak semuanya tuh kita fokus gitu, nggak 4 rakaat itu nggak semuanya kita tuh bisa khusyuk gitu. Ada aja yang dipikirin di dalam pikiran kita itu ketika kita sholat, ya kan? Terus jadi yang dimaksud rugi itu ya kayak gitu. Di dalam 4 rakaat itu pasti ada aja salah satu rakaat yang mungkin nggak diterima sama Allah karena kita kurang khusyuk gitu kan teman-teman. Akhirnya bisa ditutuplah dengan sholat qobliyah sebelum zuhur dan sholat ba'diyah sebelum asar. Itu kan sunnah. Jadi yang bolong di tengah itu, yang sholat zuhur yang kita ada bolongnya itu bisa ditutup dengan amalan yang sunnah gitu, yang qobliyah atau yang ba'diyah. Dari kajian sunnah itu kan teman-teman, aku tuh bisa dapat lebih banyak ilmu gitu kan, lebih banyak belajar, tahu yang wajib dan mana yang sunnah gitu. Dan itu ngerasa tuh lebih bersemangat dalam kehidupan ini dan lebih dekat gitu sama Allah. Kayaknya ngerasa tuh dekat gitu sama Allah, dan kayaknya tuh minta apapun gitu sama Allah tuh kayaknya dikabulin gitu, didengerin gitu semenjak hijrah dan semenjak kita sering datang ke majelis-majelis ilmu kayak gitu teman-teman. Dan di kajian sunnah itu juga kita nggak hanya belajar tentang tauhid, fikih, misalkan akhlak, adab, atau tentang kitab-kitab tersebut ya teman-teman. Jadi kita juga bisa banget untuk belajar banyak dan cari tahu tentang wanita-wanita ahli surga gitu teman-teman. Seperti apa sih wanita ahli surga yang dijamin surga sama Allah? Seperti apa kehidupannya? Bagaimana mereka bisa taat? Dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan bisa banget kita nyontohin mereka, wanita ahli surga ya. Seenggak-enggaknya kita belajar untuk seperti mereka. Jadi
walaupun tidak sesolehah mereka misalnya, tapi setidaknya gitu kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu kan, dan juga ketularan solehahnya lah gitu seperti mereka. Jadi gitu, lebih terinspirasi, termotivasi, lebih semangat dan bercita-cita jadi wanita ahli surga gitu kan teman-teman. Wah, Masya Allah, itu kalian harus cari tahu banget. Dan buat semua teman-teman yang saat ini baru memulai hijrah atau sudah hijrah, kalian harus lebih bersemangat lagi dari aku, dan kalian harus terus bersemangat menuntut ilmu syariat, datang ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Jangan cuman online aja, karena ada syafaatnya kalau kita datang langsung ke majelis ilmu gitu kan. Dan setiap ilmu yang kita dapatkan dari kajian tersebut, kalian catat dan kalian amalkan. Masya Allah, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, itu Masya Allah banget. Kita ngerasa yang kayaknya kehidupan kita ini kita udah dapatkan dunia dan seisinya. Itulah bahagianya dan awal jatuh cintanya kita sama Allah.